Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Arwah Pengantin di Rumah Nomor 21. Cerita ini ditulis oleh Vivit. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya nanti saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Cerita ini bagian kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Nara menjerit. Lalu Pandu pun memanggilnya. "Beb, ada apa, Beb?" Pandu tersentak dengan jeritan istrinya itu. Segera ia menyalakan lampu dan tampaklah olehnya Nara yang terduduk di lantai. "Beb, kamu kenapa di situ?" Nara hanya menangis, tidak menjawabnya. Dia begitu shock dengan kejadian-kejadian ganjil yang dialaminya selama tinggal di rumah itu. "Kamu gak apa-apa kan, Beb? Kamu mau kemana? Atau kamu jatuh?" "Beb, aku gak mau tinggal di sini. Aku takut." "Sudah, Beb, sudah. Kamu mimpi lagi," ucap Pandu sambil memeluk Nara istrinya yang terus menangis. Singkat cerita, keesokan harinya. Mbak Siti merasa ada yang aneh gak sih dengan rumah ini? Aneh gimana ya, Bu? Kayaknya gak ada yang aneh tuh, Bu, jawab Mbak Siti sembari memasukkan sampah dari dapur ke dalam plastik. Nara menghela nafas beratnya. Dia berpikir, kenapa cuma dia yang mengalami hal-hal di luar nalar itu? Apakah dia cuma berhalusinasi? Dengan ragu dan takut, Nara melangkahkan kaki ke gudang yang letaknya ada di belakang rumah. Ruangannya memang terpisah. Nara membuka pintu gudang itu. Krek. Begitu dibuka, menambah kesan yang menyeramkan. Dengan perlahan Nara melangkah masuk. Ditekannya saklar lampu yang ada di dinding sebelah kiri pintu untuk menyalakan lampunya. Tek! Lampunya tidak menyala. Berkali-kali ia mencoba, tetapi tetap tidak mau menyala. Mungkin memang bola lampunya itu yang rusak atau sudah mati. Dengan perlahan dan hati-hati, ia mendekati spring bed yang pernah dipakainya beberapa hari untuk tidur dan memadu kasih dengan Pandu suaminya. Tidak ada yang aneh sedikit pun dengan barang itu. Tiba-tiba, jedak! Pintu gudang tertutup dengan sendirinya, membuat suasana di dalam gudang itu semakin gelap gulita. Buru-buru Nara berjalan dengan membabi buta ke arah pintu, hingga tiba-tiba sesuatu menyenggol kakinya. Nara berteriak sekuat tenaga sembari menutup kedua mata dan telinganya. Mbak Siti yang waktu itu sedang membuang sampah di dekat gudang segera berlari masuk. "Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu?" Nara langsung memeluk Mbak Siti sambil menangis. Pelukannya begitu erat sehingga Mbak Siti menjadi sulit untuk bernafas. Maaf, Bu, saya gak bisa bernafas. Maaf, Mbak, maaf." Tiba-tiba Mbak Siti melihat ada seekor tikus. "Oh, ternyata ada tikus tuh, Bu." Tikus?" Nara terlihat agak sedikit malu. Karena ada tikus, dia sampai menjerit-jerit ketakutan. Mbak Siti hanya tersenyum menahan tawa. Ingin dilepaskannya, tapi dia merasa tidak enak. "Beb, aku pulangnya agak malam ya. Soalnya lagi banyak pasien," ucap Pandu melalui via telepon pada Nara di tengah-tengah kesibukannya.
Dia masih menyempatkan diri untuk memberi kabar kepada Nara, agar ia tidak khawatir dan menunggu-nunggu. Malam, Beb. Iya, malam. Gak apa-apa ya. Aku janji akan langsung pulang kalau sudah selesai. Iya deh, gak apa-apa. Ya udah, Beb. Aku tutup teleponnya ya. Telepon pun ditutup. Nara memandang langit-langit kamarnya sembari mendekap gawai di badannya. Bibirnya tersenyum membayangkan wajah suaminya yang rupawan. Cowok idola sewaktu di bangku SMA itu kini jadi miliknya. Dia pemenangnya. Jadi sekarang Dokter Pandu sudah punya rumah sendiri? Tanya Dokter Dio saat mereka sedang beristirahat. Dia adalah teman sekolah Pandu semasa SMA dan sempat mengejar-ngejar Nara juga waktu itu. Iya dok, sudah setengah bulan ini. Di mana? Kali aja pas lewat situ aku mampir. Ya di daerah sini dok, perumahan Gria Indah nomor 21. Ah, Gria Indah nomor 21. Ulang Dokter Dio dengan mata terbelalak. Ia nampak terkejut dengan alamat yang disebutkan sahabatnya itu. Iya dok, tepat sekali. Jangan segan-segan ya untuk mampir. Tunggu. Sepertinya dulu rumah itu... Maaf Dokter Dio, sudah banyak yang menunggu. Ucap seorang suster yang tiba-tiba memberhentikan ucapan Dio. Oh iya sus, tunggu sebentar ya Dokter Pandu. Saya ke ruangan dulu, lain kali kita ngobrol lagi. Iya dok, terima kasih ya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 21.00. Pandu belum juga pulang. Nara terlihat begitu gelisah. Beberapa kali ia nampak mengintip dari jendela kamarnya, berharap mobil suaminya itu memasuki halaman rumah mereka. Kembali dia duduk di tepi tempat tidur dan mencoba menghilangkan kegelisahannya dengan memainkan gawainya. Beberapa cat masuk, namun tak satu pun dari Pandu. Beb, lama banget sih pulangnya. Gumam Nara sembari meletakkan gawainya di tempat tidurnya. Kembali ia berjalan ke arah jendela dan menatap keluar, tepatnya ke gerbang rumahnya. Mbak Siti. Nara berteriak memanggil pembantunya itu saat lampu tiba-tiba padam. Nara berjalan dengan merabah ke arah tempat tidur untuk mengambil gawainya yang ia letakkan di sana. Tiba-tiba Nara berteriak saat dirasanya seperti sebuah tangan memegang kakinya. Hampir saja ia terjatuh bila tidak segera menyeimbangkan tubuhnya. Terdengar suara nafas yang tidak asing lagi di telinganya. Nafas yang berat dan menyeramkan. Lepaskan saya. Nara berteriak lagi sembari berusaha menarik kakinya. Lampu menyala. Segera Nara melihat ke bawah untuk memastikan siapa yang memegang kakinya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun pergelangan kakinya terasa sakit dan berwarna merah kebiruan. Mbak Siti. Iya bu. Mbak Siti menjawab, entah dari mana. Tidak lama kemudian, ia mengetuk pintu kamar Nara. Bu. Iya, masuk saja Mbak Siti. Nara duduk di tepi tempat tidur sembari memegangi pergelangan kakinya yang terasa sakit. Ada apa ya, Bu? Tadi pas mati lampu kemana? Saya takut, Mbak. Dipanggil kok nggak jawab. Maaf, Bu. Saya nggak dengar. Jawab Mbak Siti sambil duduk, wajahnya terlihat sedih dan matanya berkaca-kaca. Maaf Mbak Siti, saya hilaf. Saya sangat ketakutan tadi. Iya Bu, gak apa-apa. Memang saya yang salah. Kaki Ibu kenapa? Oh ini, terbentur tadi waktu mati lampu. Nara berbohong. Mbak Siti lalu berjongkok di depan Nara dan memperhatikan pergelangan kaki majikannya itu. Biar saya kompres pakai air hangat ya Bu. Iya Mbak, boleh. Maaf ya yang tadi Mbak, saya nggak sadar. Iya Bu, nggak apa-apa. Sebentar ya, saya ambil air panasnya dulu Bu. Nara hanya mengangguk tanpa menjawab, sembari memandang bagian belakang tubuh Mbak Siti yang berjalan keluar dari kamarnya. Terdengar suara mobil di halaman rumah. Pandu. Gumam Nara sembari berjalan dengan tertatih ke arah jendela. Matanya berbinar saat melihat mobil Pandu ada di halaman. Tidak begitu lama. Beb, aku kangen.
ucap Nara sembari mengulurkan kedua tangannya. Pandu memeluk erat tubuh istrinya. Iya, Beb, aku juga kangen. Malam banget pulangnya. Tanya Nara sambil melihat jam yang tergeletak di meja. Iya, Cinta. Banyak banget pasien hari ini. Kok pintunya nggak ditutup? Itu tadi Mbak Siti dari sini. Oh, gitu ya. Bu, Pak. Panggil Mbak Siti dari ambang pintu. Segera Nara dan Pandu melepaskan pelukan mereka. Masuk saja, Mbak. Loh, kok bawa air? Untuk apa, Beb? Ini tadi kakiku kesleo. Ah, kesleo? Yang mana? Ini loh, Beb. Kebentur tadi waktu mati lampu. Ya udah, kamu baring ya. Sini, Mbak, biar saya saja. Iya, Pak. Terima kasih. Au, Beb. Sakit. Nara menjerit sembari memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Pandu yang ternyata sedang berada di kamar mandi segera berlari keluar. Beb, kenapa, Beb? Kamu mimpi lagi? Nara membuka mata, nafasnya tersengal, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Kamu mimpi apa, Beb? Aku mimpiin tempat tidur yang dulu itu, Beb. Aduh, Beb, kok bisa gitu sih? Kamu terlalu banyak pikiran ya. Mikirin apa? Aku nggak mikirin apa-apa, Beb. Cuma takut aja di kamar ini. Memangnya kamar ini kenapa? Pindah aja, Beb. Oke. Besok kita siapkan kamar di bawah ya. Apa yang ada di samping ini aja? Yang di bawah aja, Beb. Biar deket sama kamar Mbak Siti. Oke. Sekarang ganti baju dulu ya. Baju kamu basah semua. Kamar baru Nara dan Pandu sudah beres. Tertata rapi sesuai dengan keinginan Nara. Hanya cat dindingnya yang belum diganti, karena mendadak jadi belum sempat dikerjakan. Nara memandang puas, memang kamar itu tidak seluas kamar mereka yang pertama, tapi setidaknya ada rasa aman dan nyaman untuk menempatinya, dan tidak selalu dirundung ketakutan. Nara menghembaskan pantatnya di sofa yang ada di pojok kamar barunya. Tangannya sibuk dengan benda pipi yang menampilkan bermacam-macam foto masakan beserta resepnya. Tiba-tiba, tring, panggilan video dari sang suami. Iya, Beb. Sudah beres semuanya? Sudah dong. Ini kamar kita yang baru. Jawab Nara sembari menunjukkan setiap sudut kamar itu. Wah, cantik. Tapi lebih cantik orangnya. Ih, kamu deh. Mulai gombalnya. Perlu dia cobain nih nanti kamar barunya. Nara tertawa mendengar perkataan Pandu. Suaminya itu sungguh selalu bisa membuatnya tertawa, selalu bisa membuatnya bahagia dan selalu berusaha menuruti semua keinginannya. Ya udah deh, boleh kalau mau cobain. Wah, jadi pengen cepat-cepat pulang nih. Percuma. Siapa itu? Tanya Nara sembari memandang ke sekeliling. Sepi, tidak ada siapapun. Pintu kamar mandi terlihat terbuka dan menutup dengan sendirinya, diikuti dengan suara air yang mengucur. Dengan ragu-ragu, Nara melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Dia begitu penasaran, walaupun rasa takut bergelenyut dalam hatinya. Dia melongok ke dalam kamar mandi. Terlihat di sana, seorang wanita yang tidak asing lagi baginya, sedang mandi dengan menggunakan shower yang menyemburkan darah, bukannya air. Bau anyir membuatnya merasa sangat mual. Nara menumpahkan semua isi perutnya di depan pintu kamar mandi. Suara Nara sontak membuat sosok wanita yang sedang mandi darah itu menoleh ke arahnya. Tatapan matanya begitu tajam. Dengan perlahan sosok itu menghampiri Nara yang masih terus muntah-muntah. Ditariknya rambut Nara hingga membuat istri Pandu itu berteriak kesakitan. Au, jangan. Bu Nara. Panggil Mbak Siti sembari mengguncang-guncangkan bahu majikannya itu. Nampak dia begitu panik melihat Nara yang muntah-muntah, namun dengan mata yang tertutup. Bu, Ibu. Kembali ia berusaha membangunkan. Nara membuka matanya. Ia nampak terkejut melihat Mbak Siti ada di dekatnya. Keringat membasahi wajahnya
yang bersih tanpa jerawat itu. Ternyata ia cuma bermimpi, tapi muntahnya itu sungguhan. Ibu kenapa? Tanya Mbak Siti dengan cemas. Ia membantu membersihkan mulut Nara dengan tisu yang tergeletak di meja. Nggak tahu mbak, tiba-tiba saja mual. Jawab Nara berbohong. Ingin bercerita pun itu sekedar mimpi. Pasti hanya akan membuang waktu saja. Apa ibu hamil ya? Mbak Siti menebaknya. Terlihat senyum yang terkembang di bibirnya. Enggak mbak, jangan bilang enggak dulu bu, kan belum diperiksa. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nara bergegas pergi ke kamar mandi. Kalau tadi siang dia sekedar bermimpi, tapi kenapa bau anjir darah itu benar-benar tercium? Nara terlihat memperhatikan setiap sudut kamar mandi. Tidak ada apa-apa yang patut dicurigai. Ia menyalakan shower, yang keluar pun air bukannya darah. Setelah yakin tidak ada yang aneh, segera ia mengguyur tubuhnya. Terasa begitu segar. Lama ia mandi, sampai ia tidak menyadari kalau Pandu sudah pulang. Beb, mandi ya? Tanya Pandu, sembari meletakkan tasnya di tempat tidur, karena terdengar suara air yang mengucur dari kamar mandi. Tidak ada sahutan, mungkin Nara tidak mendengarnya, karena suara air dari shower. Pandu berjalan ke arah kamar mandi dan mendekatkan telinganya ke pintu. Beb, 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 Beb. Loh, kamu sudah pulang? Nara menjawab dari dalam, dan setelah itu tidak ada suara air. Tak lama kemudian, Nara pun keluar berbalut handuk. Wah, sudah seger nih. Puji Pandu sambil tersenyum. Matanya menatap Nara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tumben beb, cepat pulang. Iyalah, mau nyobain kamar baru. Ih, apaan sih? Mandi dulu Ki. Iya, kalau sudah mandi. Ya pakai baju lah, apalagi. Beb, Manggil Pandu. Wajahnya terlihat melemas. Nara tertawa melihat wajah suaminya yang tampak memelas. Dicubitnya hidung Pandu dan ditinggalnya berlari. awas kamu ya. Ancam Pandu sambil mengejar. Tidak sulit untuk menangkap Nara. Pandu memeluknya dari belakang. Lalu bercandalah dia antara Nara dan Pandu. Iya, tapi mandi dulu ya. Oke siap, tapi betul ya. Awas loh kalau bohong. Iya suamiku, betul. Setelah selesai mandi, Pandu benar-benar menagih janjinya. Masih dengan memakai handuk yang terlihat bagian bawah tubuhnya. Segera ia berbaring dan mengulurkan kedua tangannya. Dengan tersenyum, Nara mendekati harimau kelaparan itu. Pandu menarik tangan Nara hingga wanita itu jatuh menindih tubuh kekarnya. Permainan di sore hari pun terjadi meninggalkan kepuasan. Mereka terkulai lemas dengan tubuh yang basah oleh keringat yang mengharuskan keduanya untuk mandi lagi. Kali ini pun mereka mandi bersama sembari bersenda gurau. Bermain busa sabun dan saling siram. Terlihat keduanya begitu bahagia tanpa menyadari ada yang memperhatikan mereka dengan tatapan tidak suka atau iri. Hujan turun rintik menambah dinginnya malam. Nampak beberapa kali kilat yang membelah angkasa dibarengi dengan cahaya terang yang terlihat melalui kaca jendela. Nara menyembunyikan wajahnya di dada Pandu yang tengah tertidur dengan pulas. Tak sedikit pun Pandu terbangun, wujud dari kepekaannya terhadap rasa takut istrinya. Mungkin dia terlalu capek dengan rutinitasnya di rumah sakit dan juga kewajibannya untuk memberi nafkah batin kepada Nara. Nara mencubit gemas perut Pandu. Beb, bangun dong. Aku takut. Bisik Nara yang dicubit bukannya bangun, malah berganti posisi menjadi membelakanginya. Nampak ia memeluk guling sambil meringkuk. Beb, Kembali Nara memanggil. Tetap saja tidak direspon. Nara berpindah tempat dengan melangkahi tubuh Pandu yang meringkuk itu. Beb, hei. Kembali ia memanggil sembari mencubit hidung Pandu. Pandu menggeliat dan perlahan-lahan membuka matanya.
Aku takut. Rengek Nara seraya memukul lengan Pandu. Nara menarik guling yang dipeluk oleh Pandu dan menggantikannya dengan tubuhnya. Sadar dengan kelakuan istrinya, Pandu jadi tertawa. Bilang saja kalau minta dipeluk. Ujar Pandu sambil tertawa, tapi tetap dengan mata yang tertutup. Kilat, Beb. Aku takut. Oh, kilat. Ucap Pandu sambil tersenyum, dipeluknya dengan erat tubuh Nara, sehingga kini wanita itu susah untuk bernafas. Jangan kencang-kencang dong, Beb. Aku sulit bernafas nih. Oh, sorry. Jawab Pandu seraya melonggarkan dekapannya. Singkat cerita, Pak. terdengar suara panggilan dari jalan depan rumah, diikuti dengan suara pukulan pintu besi gerbang di rumah Nara dan Pandu yang menyebabkan bunyi berisik. Pandu dan Nara tersentak kaget. Keduanya saling pandang dan terdiam sejenak untuk memastikan suara yang mereka dengar itu. Pak, Bu, Beb, siapa itu? Tanya Nara ketakutan. Tanpa jawab, Pandu turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela untuk melihatnya. Terlihat di pagar rumahnya, 2 orang berseragam security. Pandu berlari keluar tanpa memberikan penjelasan kepada Nara yang diam terpaku dan duduk di tempat tidur. Nara berlari menyusul Pandu. Di ruang tamu, mereka bertemu dengan Mbak Siti yang ternyata juga terbangun. Ada apa ya, Mbak? Tidak tahu, Pak. Saya juga terkejut. Jawab Mbak Siti sembari meremas-remas tangannya sendiri, tanda cemas. Diikuti oleh Nara dan Mbak Siti, Pandu membuka pintu ruang tamu itu dan berjalan keluar menuju pintu pagar, di mana kedua security itu berdiri. Maaf, Pak. Ada apa ya? Tadi ada suara tembakan dari rumah Bapak. Tembakan, Pak? Iya, Pak. Jelas sekali suaranya saat kami sedang kontrol pas di depan rumah Bapak. Tapi kami di rumah ini cuma bertiga loh, Pak. Gak ada siapa-siapa lagi. Lagi pula kalau ada suara tembakan, masa iya kami bertiga tidak ada yang mendengarnya? Jadi suara apa yang kami dengar tadi ya? Ya udah, maaf sudah mengganggu istirahat Bapak sekeluarga. Iya, Pak, nggak apa-apa. Ya udah, permisi ya. Selamat malam. Malam, Pak. Kembali Pandu mengunci pintu pagar, dan mereka pun masuk dengan tanda tanya yang besar. Terdengar jeritan Mbak Siti entah dari mana. Pandu dan Nara yang masih tertidur melompat turun seketika dan berlari ke arah suara. Ternyata jeritan itu dari arah dapur. Kenapa, Mbak? Pandu bertanya dengan cemas, sementara Nara mencengkram lengan Pandu dengan kencang karena takut. Maaf, Pak. Ada cicak. Jawab Mbak Siti sambil tersenyum. Pandu menghela nafas sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Mbak Siti. Bikin orang jantungan saja. Kirain ada apa? Iya, Bu. Maaf. Saya pamit dulu, Bu. Pamit Mbak Siti. Dia akan pulang ke kampungnya untuk beberapa hari karena ada keluarganya yang akan menikah. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Cepat pulang kalau sudah selesai acaranya. Pesan Nara kepada Mbak Siti. Sebenarnya ia berat untuk mengizinkan Mbak Siti pulang. Tapi apa mau dikata? Nara sibuk memasak untuk makan malam. Pasti tidak lama lagi Pandu akan segera pulang. Terdengar Nara bersin-bersin beberapa kali karena aroma pedas masakannya. Inilah yang paling membuat ia malas untuk memasak. Semua telah selesai dan perabot yang kotor pun sudah dicuci. Namun suaminya belum juga pulang. Berkali-kali ia berusaha menelpon tapi tidak aktif. Aduh, Beb. Kamu kemana sih? Kok HP-nya nggak aktif? Gumam Nara sembari mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali ia menyibak gorden jendela untuk melihat keluar. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Pandu belum juga pulang. Tanpa kabar, Nara menangis karena rasa takut yang mulai menyerangnya. Tidak berani ia beranjak dari ruang tamu, meskipun hanya ke ruang tengah. Dar! Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari lantai atas. Nara begitu terkejut,
sehingga gawai yang ia pegang hampir saja terlepas dari genggamannya. Nara meringkuk ketakutan di kursi sembari memeluk lututnya yang terasa lemas. Tak henti-hentinya ia menangis sembari memanggil-manggil nama Pandu. Tiba-tiba muncul dari dalam seorang laki-laki dan perempuan dengan batok kepala pecah mengucur darah. Langkahnya terseok-seok menghampiri tempat di mana Nara berada. Lantai yang berwarna putih kini penuh dengan darah yang mengucur dari kepala keduanya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, bola mata sosok perempuan itu melompat keluar dan menggelinding tepat di bawah kursi yang diduduki oleh Nara. Nara menjerit sembari menutup kedua matanya dan telinganya. Jantungnya berdegup kencang seolah mau loncat keluar. Suara kedua sosok itu seolah berhenti di leher. Tangan mereka diulurkan ke depan seolah hendak menangkap Nara. Jangan mendekat, jangan. Nara berteriak sekuat tenaga sampai urat lehernya seakan mau putus karena bunyi nafas sosok itu yang semakin mendekat. Beb, buka pintunya, Beb. Beb. Pandu berteriak. Ternyata Pandu menggedor-gedor pintu. Nara membuka mata mendengar panggilan suaminya itu. Sosok itu masih ada dan sudah begitu dekat dengannya. Nara memberanikan diri untuk melompat turun melewati makhluk yang lebih mirip dengan zombie itu. Segera ia membuka kunci pintu dan menghambur ke dalam pelukan Pandu. Beb, aku takut, Beb. Aku takut. Kamu kenapa, Beb? Ada apa? Itu, Beb. Di dalam ada hantu. Mana? Gak ada kok. Ada itu di... Ucapan Nara terputus. Matanya nampak mencari-cari. Perlahan dilepaskan dekapannya. Kamu capek karena ditinggal Mbak Siti barangkali. Nanti aku pijitin ya. Tutur Pandu dengan sangat lembut. Masih capek ya? Sini aku pijitin. Nara hanya mengangguk, tanda setuju. Kemudian ia merubah posisi tubuhnya yang terlentang menjadi tengkurap. Buka aja bajunya biar enak. Males banget deh. Ya udah sini, biar aku saja yang buka. Setelah baju Nara terlucuti, dengan menggunakan baby oil, Pandu memijatnya dengan telaten. Nampak Nara begitu menikmatinya, sembari memejamkan mata. Lama Pandu memijit. Gimana, Beb? Enak? Tanya Pandu kepada istrinya, tapi yang ditanya tidak menjawabnya. Beb? Beb? Panggil Pandu lagi. Dilihatnya wajah Nara yang terlihat separuh. Matanya ternyata tertutup. Ya, dia tidur. Di baliknya tubuh Nara dan diselimutinya, hingga sebatas leher karena istrinya itu belum memakai pakaian. Pandu pun ikut terlelap sembari mendekap Nara yang tertidur pulas. Beb. Beb. Bisik Nara ketika ia terjaga dari tidurnya. Diusap-usap wajah Pandu dengan punggung tangannya. Iya, Beb. Kenapa? Dingin. Kan sudah dipeluk. Bukan itu. Jadi? Tanya Pandu sambil tersenyum. Dia tahu persis apa yang ada di kepala istrinya itu. Seketika, kantuknya menjadi hilang. Nara tersenyum tanpa menjawab. Terlihat lidahnya yang dimain-mainkan di antara kedua bibir merahnya. Begitu menggoda. Tanpa dikomando, segera Pandu menyergap bibir itu dan mengulumnya dengan nafsu yang meledak-ledak. Pemanasan demi pemanasan sudah dilakukan dan kini tiba pada tujuan utamanya. Keduanya terkulai tak berdaya dengan senyum puas dan keringat yang menghiasi wajah mereka. Perlahan Nara membuka matanya. Dilihatnya jam di meja sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Segera ia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sisa-sisa keringat semalam membuat tubuhnya terasa lengket. Setelah selesai mandi, dilihatnya Pandu masih asik tidur. Sepertinya laki-laki itu sangat lelah akibat permainan semalam. Nara berjalan mendekat dan dikecupnya kening Pandu dengan lembut. Pandu hanya menggeliat,
mendapatkan kecupan itu tanpa membuka mata. Nara memperhatikan wajah tampan itu. Ia tersenyum. Begitu lucu dan polosnya laki-laki itu bila kini sedang tertidur, pikir si Nara. Ups, ternyata Nara lupa. Dia belum memakai baju. Segera bergegas ia mengambil baju di lemari. Tapi Nara terkejut karena dilihatnya seperti ada isi kepala di atas tumpukan pakaian yang akan diambilnya. Baunya begitu amis. Nara melangkah mundur tanpa berpaling dari sesuatu yang berbeda di tumpukan pakaian itu. Nara memanggil suaminya, tapi yang dipanggil tidak mendengar. Kembali Nara memanggil-manggil sembari menatap Pandu yang masih tertidur pulas. Nara kembali menatap ke dalam lemari itu. Tidak ada. Sesuatu yang mirip isi kepala itu tidak ada lagi di sana. Baunya juga sudah menghilang. Nara menghela nafas yang tadi begitu sesak ia rasakan. Mungkin tadi itu cuma salah lihat. Segera ia mengambil baju yang akan ia pakaikan. Nara pergi ke dapur untuk membuat sarapan karena Mbak Siti tidak ada di rumah. Entah hari apa dia akan baru kembali. Tangannya tidak begitu lincah dalam memegang pisau. Maklumlah, dari dulu memang ia jarang masak. Loh, Beb, kau udah bangun? Tanya Nara sekilas ia melihat Pandu yang mengambil air minum dari dalam kulkas. Lama, pintu kulkas tidak kembali ditutup. Beb, masih di situ? Kok pintu kulkasnya nggak ditutup? Kembali Nara bertanya. Karena tidak mendapat tanggapan, Nara bergegas menuju ke arah kulkas yang pintunya masih terbuka. Sepertinya Pandu sudah pergi dan lupa untuk menutupnya. Tuh orang, ngigau kali ya. Ditanya diem aja, pintu kulkas nggak ditutup. Gerutu Nara sambil terus berjalan ke arah kulkas. Saat ia hendak menutup pintu kulkas, dilihatnya seseorang yang meringkuk di dalamnya, sembari melotot ke arahnya. Sontak Nara menjerit sembari menjatuhkan pisau yang masih ia pegang. Untung saja tidak menimpa kakinya. Pandu yang mendengar jeritan istrinya segera berlari keluar dari kamar. Ada apa, Beb? Ada apa? Itu, Beb. Itu. Apa? Ada apa di situ? Itu, Beb. Ucap Nara terhenti karena dilihatnya tidak ada lagi sosok yang meringkuk di dalam kulkas. Kamu kenapa sih, Beb? Selalu begitu. Pandu kesal karena dia merasa Nara selalu menjerit ketakutan tanpa ada sebab. Bahkan sampai minta pindah kamar karena sesuatu yang tidak jelas. Beb, tadi ada di situ. Udah deh. Udah. Bener, Beb. Udah. Pandu menempelkan telunjuknya di bibir Nara yang berusaha menjelaskan apa yang barusan dilihatnya. Sayur. Teriak pedagang sayur sambil mendorong gerobaknya. Nara yang sedari tadi duduk di teras menunggu segera beranjak mendekatnya. Bang, sayur. Iya, Bu. Boleh. Silakan. Setelah membeli sayuran, Nara kembali bergegas masuk. Baru saja ia hendak menutup pintu pagar, terlihat beberapa ibu-ibu yang datang untuk membeli sayur. Nggak takut ya tinggal di situ? Iya, ngeri. Rumah itu kan udah lama kosong. Lama kosong mah nggak masalah. Yang serem itu kejadian yang membuat rumah itu kosong. Nara begitu tertarik mendengar obrolan ibu-ibu itu. Dipasang telinganya baik-baik untuk bisa menangkap dengan jelas perbincangan antara mereka. Iya, betul, serem. Pengantin baru dulu yang tinggal di situ. Tiba-tiba, dek, jantung Nara berdegup kencang saat ia mendengar apa yang mereka ucapkan. Nara mengurungkan niatnya untuk masuk dan kembali keluar menghampiri ibu-ibu itu untuk bertanya lebih jauh. Shh, itu ada orangnya datang. Salah seorang dari mereka memberi isyarat untuk diam karena dilihat empunya rumah datang. Maaf ibu-ibu, kalau boleh tahu, dulu di rumah saya ini ada apa ya? Tanya Nara. Dia begitu penasaran. Maaf loh Bu, kami itu kurang tahu. Jawab salah seorang dari mereka.
dan mereka pun segera bubar. Nara terdiam dalam rasa penasaran yang teramat sangat. Permisi, Bu. Iya bang. Nara duduk melamun di atas tempat tidurnya. Dia jadi malas mau mengerjakan apapun. Percakapan ibu-ibu tadi begitu mengganggu pikirannya. Takut, serem. Ada apa sebenarnya? Belum lagi pengantin baru yang disebutkan oleh salah seorang dari mereka. Tiba-tiba, ting dong, suara bel pintu. Nara membuka matanya. Rupanya dia tertidur. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 4 sore. Dengan malas Nara keluar untuk membuka pintu. Pizza, Bu. Kata seseorang begitu pintu itu dibuka. Pizza? Nara nampak bingung karena dia tidak merasa memesan makanan itu. Mungkin Pandu yang memesankannya. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Setelah membayarnya, Nara kembali masuk ke kamarnya dengan meletakkan pizza itu di meja makan. Kembali ia tertidur karena matanya masih terasa berat. Ding dong. Suara bel kembali berbunyi. Astaga, sudah malam. Nara melompat turun dari tempat tidur karena jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pasti itu Pandu sudah pulang, pikir si Nara. Benar saja, Pandu sudah berdiri sambil tersenyum begitu Nara membuka pintu. Beb, Nara memeluk suaminya itu. Loh, kok kayaknya belum mandi ya? Tanya Pandu, karena dilihatnya Nara masih memakai baju yang sama ketika ia berangkat kerja tadi pagi. iya Beb, aku ketiduran. Kamu masak apa? Aku lapar nih. Kamu masak apa? Aku lapar banget nih. Maaf Beb, aku gak masak. What? Gak masak? Terus kita mau makan apa dong? Pizza, ada pizza. Jawab Nara sambil tersenyum. Pandu tertawa mendengar jawaban istri tercintanya itu. Makan malam pakai pizza. Oke lah. Mereka bergegas ke ruang makan. Pandu langsung duduk menunggu hidangan makan malam mereka. Sementara Nara mengambilkan air minum karena pizza sudah tergeletak di meja makan dari tadi sore. Mana Beb pizzanya? Kan udah di situ. Di situ di mana? Loh, bukannya tadi aku taruh di sini ya? Ujar Nara terkejut. Dia nampak berpikir, apa mungkin di lemari dapur? Nara bergegas ke dapur untuk memastikan. Tidak ada. Gak ada Beb. Nggak ada Beb. Tapi beneran, aku tadi taruh di meja makan. Terus di mana dong? Aku masakin telur aja ya. Ya apapun itulah. Jawab Pandu karena perutnya sudah sangat lapar. Tak lama kemudian, telur yang didadar oleh Nara sudah siap. Selesai. Kata Nara sembari meletakkan telur dadar itu di meja. Wow, istriku pintar masak ya. Puji Pandu sambil tertawa. Nara cemberut mengetahui itu sebuah sindiran. Sorry. Terus nasinya Beb? Ya Beb, lupa. Nasinya habis. Aku belum masak lagi. Waduh, gak ada nasinya. Kata Pandu dengan mata yang melotot. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.